Ternyata ini apa sih bilangnya? Berdarah. Kena si gimana ya? Dalam bagian bibir dalam kepentok sama mic sama gigi, jadi berdarah. Tik gigi gue masih ada kan? Jadi kan kayak ada mal. Oh ya udah. Hai Sobat Grit, balik lagi di YouTube channel Grit.id. Hari ini aku Dian nggak sendirian karena udah bersama wanita cantik. Terima kasih. Ada Kak Audrey. Hai. Apa kabar Kak? Baik banget. Cantiknya sama kayak aku ya. Oke Kak. Bisa. Saya bisa. Lagi sibuk apa nih Kak? Lagi masih mempromokan single perdana aku sebagai solois Daisy. Sama sebenarnya kayaknya akan mulai promo bukan single. Soundtrack, salah satu soundtrack di film Imperfect judulnya Cermin Hati. Filmnya udah bisa ditonton. Bener, baru tayang kemarin ya hari Kamis baru ya. banget. Aku juga mau nonton. Tapi sebelum kita lanjut soal single baru Kak Audrey, mungkin orang-orang kan tahunya Kak Audrey kan bersama DAC ya. Iya betul. Ya. Nah ini sendiri. Nah seperti apa? Sepi. Sepi. Ya pasti sebenarnya seru juga, cuma hal baru ya. Jadi biasanya kemana-mana bertigaan, di atas panggung pun bertigaan. Ini kayak sekarang, ayo tanggung jawab atas dirimu sendiri gitu. Soalnya dilihat aku sendirian kan. Tapi somehow seru sih, karena kan GAC-nya udah 9 tahun. Jadi kayak setelah melakukan hal itu selama 9 tahun, di usia yang sudah makin bertambah ya pastinya ya, kayak memulai hal baru yang gak kalah menyenangkan ternyata. Cuma pasti tetap kangen-kangen juga sih sama GAC-nya. Cuma gak apa-apa, pasti bisa. Tapi masih ini kan ya, masih bersilaturahmi dengan baik juga. Oh enggak? Oh ya iyalah! Aku kaget gitu. Iya kok, iya tetap. Walaupun vakum 3 bulan kemarin malah justru menang AMI Award. Iya, kita pun sebenarnya lumayan kaget pas masuk nominasi. Kan nominasinya yang masuk itu lagu hari ini. Terus menang tuh kayak, wah terima kasih loh AMI dan semua yang sudah mendukung GAC selama ini. Terharu kita tuh. Nah oke, dari bertiga sekarang sendiri nih. Tadi Tadi kesulitannya seperti apa? Untuk mungkin sekalian cerita single barunya tadi. Jadi kesulitannya dulu apa single barunya dulu? Single barunya dulu. Kalau single barunya, yang pasti salah satu kesulitannya adalah kadang aku tuh ngerasa kalau nyanyi di grup itu kita lebih dimanja karena kita bisa ngafalin bagian yang kita aja gitu. Walaupun emang akan lebih menahan ego jauh karena kan harus ada harmonisasi segala macam. Tapi ketika bernyanyi sendiri kayak semuanya dihafalin deh tuh lagu-lagunya. Jadi which is harusnya dari dulu walaupun bertiga kayaknya harusnya kayak gitu ya. Jadi intinya yang pasti pas bikin lagu sendiri, promo sendiri kayak bawain, misalkan waktu itu pernah pertama kali nyanyi tuh aku bawain 4 lagu kayak wow lumayan engep ya ternyata nyanyi sendirian dan full tiap lagu sendiri. Tapi ya itu tadi kita bertiga emang kayak pastinya pengen naik kelas dong. Jadi kita pengen mengasah lagi dan mengeksplor diri masing-masing. Itu sebenarnya salah satu alasan kenapa GAC memilih untuk sendiri-sendiri dulu, karena kayak kita merasa udah waktunya nih kita mengeksplor warna masing-masing juga gitu. Karena kan pasti pas di GAC tuh akan ada hal-hal yang dalam diri aku atau Gamal atau Cantika yang kita tahan untuk GAC gitu kan, untuk mencapai sebuah mufakat gitu kan. Jadi kayak intinya gitu. Nah kalau single aku yang pertama itu yang Daisy, sebenarnya itu single penyemangat buat diri aku sendiri karena aku anaknya itu, ini bukan lagi promo film ya, tapi emang aku anaknya insecure sebenarnya. Berhubungan ya? Berhubungan. Jadi sebenarnya aku tuh terharu juga waktu dikabarin sama Ko Ernest, sama Kamera, sama Kak Iva Fahir, mau nggak isi soundtrack film ini. Aku kayak ya mau lah. Halo, sorry ya karena waktu Kamera keluarin bukunya dia juga ngirimin ke aku gitu. So kayak baca aku kayak aduh bagus banget gitu. Jadi senang. Dan intinya balik lagi, maaf ya kalau jawab tuh agak kemana-mana ya. Aku senang. Tapi dia kalau single Daisy itu aku melambangkan diri aku sebagai bunga Daisy. Dan sebenarnya aku nggak memaksa semua perempuan untuk menjadi bunga Daisy kok, enggak. Cuma kenapa bunga Daisy, karena pada saat aku lagi menulis lirik lagu itu sama Gamal,
anehnya tuh aku kayak kepikiran terus sama bunga daisy ini, aku kayak kenapa ya nih bunga ya gitu. Dan aku habis belanja 2 baju dengan motif bunga itu. Oke. Terus kan kayak gue padahal nggak suka bunga, kayak nggak yang kayak anak bunga banget gitu, enggak. Terus itu jadi beli. Terus aku search kan bunga daisy apa sih artinya gitu kan. Dan ternyata pas dibuka bunga daisy itu melambangkan keceriaan ya. Terus juga kerendahan hati, amin ya Tuhan. Itu terus dia tuh bunga yang kuat, jadi dia itu mudah ditemukan, ada di mana-mana. Amin juga jadi orang yang kuat. Dan yang paling gong menurut aku, bunga daisy itu melambangkan awal yang baru, new beginning. Jadi aku yang kayak, Pas banget ya. pas nggak sih apa menurut gue doang pas ya? Tapi pas kok, iya bener. Pokoknya gitu, jadi aku yang kayak wah iya sih. Terus gampang kayak ya udah, anggap aja lu nih bunga daisy-nya. Dan kalau dari lagunya sendiri menceritakan bahwa bunga apapun misalkan rumput liar atau hama atau binatang apapun yang berusaha menghentikan dia untuk bloom, ketika udah saatnya dia untuk mekar, ketika kelopaknya udah kebuka, dia akan tetap berbunga dan gitu. Indah gitu ya kayak. Jadi intinya walaupun mungkin di luar sana banyak yang kayak lu bisa apa sih, lu apa sih gitu, tapi percayalah bahwa Tuhan tuh pasti menciptakan kita cantik gitu dengan kecantikan masing-masing, dengan warna masing-masing gitu. Bener Wak. Bener juga ngejelasinnya ya. Bener kan? Bangga. Sampai terbuka. Nah itu kalau yang daisy, kalau yang Cermin Hati. Kalau ini kan kebutuhan film ya, jadi emang kalau film kan bikin soundtrack selalu biasanya tuh udah ada ntar bikin lagu ini untuk di scene ini gitu. Beda halnya kalau lagu kita diambil. Kalau misalnya kan ada kan penyanyi yang emang lagunya udah jadi, lagu di albumnya mereka tiba-tiba diambil untuk film. Nah itu kan udah tenang ya. Nah kalau misalkan ayo kita bikin lagu buat film tuh lebih kayak oke, pasti akan ada revisi nih guys gitu kan. Akan ada penerimaan dan penolakan gitu kan. Terus kayak pas awal aku tuh on banget deh pokoknya. Jadi pas awal tuh pokoknya mereka bilang iya single kamu juga baru keluar kayak Daisy. Aku tuh kepikirannya kayak oh iya pasti nih kayak happy gitu nih moodnya untuk membangkitkan semangat. Padahal udah dibilang dari awal sebenarnya lagu ballad. Jadi kayak pas aku workshop sama Kak Iva, aku bilang aku tuh sebenarnya pengen sih Kak coba bikin lagu ballad. Terus dia kayak ya emang kita mau bikin lagu ballad. Aku kayak oh iya. Oke, baiklah. Saya bikin terus bener-bener scene-nya kan itu momen spoiler nggak ya? Iya dikit ya, Mas baru tayang lagi. Pokoknya intinya scene-nya itu adalah scene yang cukup titik lowest point-nya dia. Dia siapa? Dia Rara. Si Rara. Sebenarnya lagu aku udah keluar juga sih kalau misalnya kalian pengen tahu liriknya, lirik videonya udah ada. Judulnya Cermin Hati. Intinya itu kayak momen dimana dia bercermin dan dia kayak iya sih ini udah menurut gue ini udah kesempurnaan yang gue mau, tapi ternyata turns out gue nggak happy dan gue nggak kenal dia siapa gitu, siapa nih yang ada di kaca ini yang cantik ini gitu. Bukan berarti kalau kita cantik pasti kita nggak kenal diri kita ya. Maksudnya kita harus jadi jelek kayak juga, cuma maksudnya jangan sampai kita berpura-pura menjadi sesuatu yang cuma kita inginkan tapi sebenarnya itu bukan diri kita sebenarnya gitu sih. Tapi itu liriknya semua ditulis sama Kak Audrey sendiri? Aku sama ada namanya Dimas Wibisana sama Kak Iva Fahir juga. Berapa lama Kak prosesnya itu? Kalau workshopnya 2 kali, yang pertama gagal soalnya ditolak. Yang kedua baru diterima lagunya. Sama ya paling kalau misalkan bener-bener in total paling kalau akunya ya, aku bekerja samanya 3 hari kali ya termasuk rekamannya. Tapi kalau producing segala macamnya sih Kak Iva sama Dimasnya yang lebih lama tektokan terus. Kalau aku kayak oke, suka, oke, iya. Oke, berlanjut ke video klipnya nih. Daisy. Konsep Daisy sendiri kan unik banget gitu loh aku ngeliatnya. Sejujurnya tidak ada konsep guys. Serius? Iya nggak ada. Gitu aja gitu? Iya. Jadi kayak emang pengen kelihatan cantik aja gitu. Unik dan cantik gitu loh, kayak yang diem aja terus kayak lucu. Soalnya kayak alur ceritanya juga emang nggak terlalu ada cerita kan dari lagu itu bener-bener kayak lagu aku reminding myself gitu loh untuk kayak tetap semangat menjalani apapun challenge ke depan gitu. Jadi emang
lebih kayak ya udah bersenang-senang di ruangan kantor yang Iya, sepi, tapi kayak bunga gitu. Kanan kiri bunga kan. Dengan ada gangguan-gangguan OB yang setia menemani gitu. Sebenarnya nggak terlalu ada konsep gimana banget sih. Lebih kayak paling bereksperimen dengan rambutnya. Yang satu Iya. kan gue kayak ibu-ibu kantoran apa jadul gitu kan. Iya lebih kayak itu sih. Jadi nggak terlalu ada ceritanya. Maaf ya guys kalau kalian agak kecewa. Apa Kak? Nah, mungkin tadi kan Kak Audrey sendiri bilang insecure gitu kan ya. Ada. Nah, cara Kak Audrey sendiri untuk bangkit seperti apa? Cara untuk bangkit adalah kembali mengingatkan diri kalian bahwa kalian ada di dunia ini pasti emang udah Tuhan tempatkan untuk alasan gitu loh. Kayak kalian nggak mungkin tiba-tiba aja. Kejadian even aku selalu mikir ini agak random ya, cuma anak-anak yang mungkin kasarnya orang kayak ngeliatnya yang di luar hamil di luar pernikahan atau apa gitu, aku tetap yakin kayak tapi pasti Tuhan ada rencananya kok. Karena kayak pertemuan sel telur dan sperma itu hal yang lumayan absurd sih menurut aku, kayak nggak mungkin asal aja ketemu gitu loh. Jadi selalu yang bikin aku semangat lagi adalah kayak you're here for a reason gitu. Ubah insecure dengan bersyukur. Wow, tetap film. Tetap untuk sejalan ya. Makanya lumayan nih promonya sekalian. Iya benar. Nah, tadi udah dijelasin juga keterkaitan film sama lagunya juga kan tadi tentang itu ya Kak ya. Nah, kalau dari keinginan Kak Audrey sendiri nih, kan udah mulai solois, terus juga ngisi soundtrack. Apalagi sih keinginan Kak Audrey? Apalagi menjelang tahun 2020. Aku sih berharapnya, pengennya, keinginannya di tahun depan sih pengennya tuh mini album gitu. Cuma belum sempet workshop lagi. Cuma emang goal aku terlepas dari pasti pengen punya full album, cuma aku pengen punya mini album dulu. Kenapa? Kalau orang pasti kayak sayang banget kenapa nggak langsung full? Karena aku kayak ngerasa kalau punya mini album kan paling 4 atau 5 lagu. At least kalau aku manggung off air bisa aku bawain semua gitu. Soalnya kadang sedih kayak pas sama GAC kita kan selalu punya 10 lagu. Tapi yang kita bawain ya paling 5 yang udah jadi single. Jadi kayak ada lagu-lagu, ada anak-anak yang tidak bisa kita perkenalkan gitu loh kalau kita manggung. Jadi kenapa aku pengen bikin mini album dulu, karena aku pengen semuanya bisa aku bawakan selalu gitu. Tapi sudah mulai berjalan kah proses itu? Doakan ya Sobat Grit ya. Iya soalnya waktu susah, makanya semoga tahun depan deh bisa terlaksana. Berharap aja dulu ya kan, nggak apa-apa dong bermimpi. Kan, betul. Iya benar, manusia mimpi dan mimpi itu akan terkabul kan sama Tuhan ya benar. Itu goalnya, goal tahun depan. Nah kalau aku mau kepo-kepo, kalau misalkan kau di manggung nih dulu sebelumnya sama GAC ataupun sekarang sendiri, ada nggak sih pengalaman unik atau kayak misalkan yang gimana gitu? Lirik kah? Lupa lirik mah nggak unik ya, itu hari-hari. Ya emang apa ya? Oh serius? Aku pikir nggak pasti pernah ada lah, pasti ada momen lupa lirik. Nah kayak kalau dulu kan masih bisa kayak apa ya gitu kan, atau masih bisa ada yang nge-backup. Kalau sekarang kita karang aja liriknya. Kadang kayak kalau bahasa Indonesia masih bisa karang-karang, kalau bahasa Inggris tuh kemarin banget baru kejadian, baru kalimat pertama aku udah salah. Yang lagu ini? Bukan, lagi bawain cover. Wah itu langsung kayak panik. Live Tapi itu? live, tapi kayak pada nggak ada yang sadar sih. Soalnya yang penting muka yakin. Iya. Jadi kayak walaupun kata-kata salah, tapi yang penting tuh kayak gitu. Tetap mimiknya ya. Jadi orang tetap kayak oke, gitu kan. Saya kayak mereka juga nggak akan terlalu, kecuali mereka hafal lagunya ya. Kalau nggak pasti mereka nggak akan terlalu notice. Tapi kalau muka kita yang kayak gitu kan langsung kayak ih kok gini sih nggak hafal ya gitu kan. Jadi pokoknya harus selalu tetap yakin mau liriknya. Kadang gue pakai bahasa apa juga mereka nggak sadar kok. Yang penting yakin dan pede itu ya kak. Oke. Selain biasa. Selain itu lupa lirik tadi nggak unik, itu hari-hari. Hari-hari. Coba aja tanya sebuah penyanyi pasti ada momen yang mereka lupa lirik. Even lirik lagu sendiri juga kita suka lupa. Gitu. Terus jatuh pernah. Jatuh bener-bener tersungkur jatuh. Tersungkur. Aku jatuhnya untung lumayan cantik, jadi kayak agak nyamping gitu. Lagi pakai heels kayak gitu ketarik. Kayak berak gitu kayak. Terus abis itu ya udah nyanyi aja dulu, lanjutin baru berdiri pelan-pelan. Itu pas bertiga atau sendiri? Bertiga. Oh untung aja jangan sampai ya. Kalau sendirian lumayan malu. Kalau pas bertiga kan at least yang dua masih berdiri gitu. Jadi orang masih bisa fokus ke yang lain. Pernah juga
Ini lebih sering sama GAC ya, karena manggung sendiri masih agak jarang. Pas sama Gamal, karena Gamal itu sangat energik ya. Jadi dia seringkali menyakiti aku dan Cantika dan bahkan menyakiti dirinya sendiri. Menyakitinya seperti apa nih? Jadi pernah waktu itu aku lagi nyanyi gini, terus dia lagi kayak wah gitu. Jadi aku kayak gitu. Akunya ke gitu ya kena juga gue nonjolinnya. Udah, terus pas aku gini, terus aku yang kayak kok ada rasa-rasa darah ya, terus ternyata ini apa sih bilangnya? Berdarah. Kena si gimana ya, dalam bagian bibir dalam kepentok sama mic sama gigi, jadi berdarah. Jadi agak kayak jontor sedikit gitu, mau nyanyiin Cantika aku tuh apa gimana. Jadi kayak agak-agak gitu yang bawahnya. Habis itu ya udah kumur-kumur, terus gue kayak maaf gitu. Cantika juga pernah, sama Gamalnya sendiri pun pernah menyakiti dirinya sendiri. Karena dia gak bisa. Jadi dia lagi gini, abis dari penonton dia terlalu excited terus kepentok kan mic-nya ke giginya. Terus mic-nya dia tuh yang full hitam gitu, terus kayak pas dia lihat di mic-nya tuh ada sedikit putih-putih gitu, dia langsung kayak. Terus lagi part aku nyanyi dia langsung ke Cantika, "Tik, gigi gue masih ada kan?" Cantika kayak ada mal, oh ya udah. Nggak tahu giginya agak rompal dikit doang. Katanya dia kalau misalkan tiba-tiba gue gini gigi gue hilang satu kan drop banget dan cewek kayak kok jadi ompong kagak mau gitu. Sebenarnya banyak sih kejadian absurd mah ada. Saking semangatnya ya. Iya, semua tuh karena Gamal, karena dia juga kadang nggak ngerti sih sama dirinya sendiri. Tapi ya maksudnya momen-momen gitu-gitu masih ada lah, ketabrak-ketabrak, kepukul-kepukul dikit. Cuma kalau yang berdarah aku untungnya cuma sekali itu. Kalau Gamal nggak tahu deh, kayak dia lumayan sering ya? Kisahnya dia dan dirinya dan dia dan gerakannya sendiri tuh suka emang ada aksi. Dan itu bakal dikangenin nggak sih kan? Ya iyalah. Tapi kan kita akan kembali lagi. Tunggu ya. Soalnya itu ini saya konfirmasi, klarifikasi, klarifikasi bahwa kita bukan bubar gitu. Jadi kita emang rehat. Kunto Aji. Kita emang vakum bentar lah. Tapi belum tahu berapa lamanya sih. Cuma sampai kita puas lah. Mengeksplor sendiri juga ya. Nah, soalnya ini kayak refreshing juga sih buat kita. Jangan bubar lah Kak, sayang banget. Iya. Iyalah sayang lah. Iya. Gitu. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Kak, tadi kan bisa diulang lagi mungkin pesan yang bisa disampaikan atau yang bisa diambil dari 2 lagu Kak Audrey ini. Gimana ya kalau menyimpulkan jadi gini, ya deg-degan juga. Intinya kalau pesannya adalah tetap bersyukur atas kelebihan dan kekurangan kalian. Jangan berusaha untuk menjadi orang yang bukan diri kalian sih. Cari warna kalian sendiri. Dan iya gitu, bersyukur dan cari warna kalian sendiri. Apapun itu ya Kak, mau kelebihan pun kekurangan. Iya, even kekurangan kita tuh kadang kita doang yang punya gitu. Kayak kekurangan kita tuh part of diri kita gitu. Jadi jangan berusaha untuk kayak menghilangkan semuanya gitu, karena nggak ada orang yang sempurna sih. Betul, kesempurnaan milik Tuhan ya. Oke, nah 2 lagu itu udah bisa didengerin di mana aja nih Kak? Udah ada di semua digital streaming platform. Udah ada di YouTube kalau juga ya? Di YouTube juga ada. Kalau Daisy udah ada music videonya. Kalau Cermin Hati lirik video aja. Oke, terima kasih Kak Audrey. Thank you. Yes. Dadah Sobat Grit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.